teknologi terbarunya itu adalah diikat, tidak diputus. Ya, kapan diinginkan dia bisa dilepas lagi ikatannya. Tetapi yang penting adalah bahwa yang penting diingat ya, perempuan ini kan masa reproduksinya lama dan penuh dengan tadi ya, ada senang, ada juga hal-hal yang menantang atau resikonya. Maka yang penting dalam memilih alat kontrasepsi adalah Oke, saya ke sini dulu. Jenis alat kontrasepsi itu begini. Ada yang bersifat sementara. Karena akan berbeda orang yang sudah misalnya dia tetap ingin hubungan seksual tapi tidak ingin kehamilan karena faktor kesehatan misalnya ya. Sehingga kan tidak sementara, di sana ada kesehatan yang dia itu menahun. Memang ada misalnya ada apa ya? Gangguan kesehatan, hipertensi yang tinggi sekali atau kolesterol dan sebagainya, atau dokter mengatakan bahwa kehamilan buat si istri itu berbahaya, maka ambilnya yang jangka panjang misalnya. Jadi ada yang sifatnya sementara, misalnya hanya untuk mengatur tadi, jarak itu sementara, atau Anda ingin hamil lagi, tapi bukan sekarang, nanti gitu ya. Maka yang dipilih ada yang sifatnya sementara. Ada yang jangka panjang, itu sementara ya bisa ada yang inginnya jangka panjang itu bahkan misalnya karena alasan medis bisa melakukan tubektomi, itu yang tadi disebutkan saluran sel telurnya diikat atau dipotong. Kalau vasektomi saluran spermanya yang dipotong atau diikat. Ada yang sifatnya darurat. Sebetulnya yang bagus katanya, yang bagus itu adalah yang tidak mengintervensi tubuh. Termasuk pertimbangannya ya. Saya tadi bahwa perempuan masa reproduksinya kan udah lama banget gitu. Maka laki-laki bisa membantu istri dengan cara dia yang menggunakan alat kontrasepsi. Kalau alat kontrasepsi yang dikonsumsi oleh istri itu kan pada umumnya intervensi ke dalam tubuh. Dan itu bisa sangat mungkin katanya mempengaruhi mood, mempengaruhi semangat, termasuk mood dalam berhubungan seksual gitu. Sehingga akan sangat arif kalau laki-laki kemudian yang menggunakan alat kontrasepsi. Mengingat perempuan sudah begitu banyak ambil tugas untuk reproduksi tadi. Nah, alat kontrasepsi laki-laki salah satunya adalah kondom, gitu ya. Perempuan juga ada, tapi juga tidak populer dan tidak begitu nyaman, mengingat bentuk organnya berbeda. Nah ini mungkin, tentu saja Anda bisa konsultasi ke tenaga medis ya, ke dokter, ke puskesmas. Misalnya kondisi seperti saya atau suami atau pasangan berdua itu sebaiknya menggunakan alat kontrasepsi apa, tapi ini pertimbangan yang penting untuk diingat. Misalnya kita ini pelupa atau tidak, karena pil itu harus setiap hari loh, bukan kalau mau berhubungan saja minum pil, tidak. Pil KB itu harus setiap hari. Bayangin loh, setiap hari minum pil. Kalau kita pelupa, ya 1 hari lupa ya bisa akhirnya hamil gitu. Jangan pilih pil KB sebab mesti dikonsumsi setiap hari tanpa jeda. Nah, itu kalau Anda ingin punya anak 2 tahun lagi, berarti selama 2 tahun setiap hari minum itu. Nah, kan ini juga harus dipertimbangkan. Sedang memberikan ASI atau tidak? Jika iya, maka cari alat yang tidak mengganggu produksi ASI. Kemudian rencana kehamilan berikutnya, jika lama maka gunakan yang bertahan lama. Biaya, pertimbangan biaya dan jangka waktunya sesuai kemampuan. Misalnya IUD mahal tapi bertahan cukup lama dibandingkan pil misalnya. Yang berikutnya adalah ada kebutuhan untuk terlindungi dari resiko infeksi menular seksual atau tidak. Jika ada, maka utamakan alat KB yang sekaligus memberikan perlindungan. Itu ya. Ini beberapa pertimbangan yang bisa dipertimbangkan ketika memilih alat kontrasepsi. Nah, di dalam Islam sendiri sebetulnya tuntunan KB itu kurang lebih adalah seperti ini. Nah,
Di Islam itu ada metode yang disebut dengan azl. Azl itu mengeluarkan sperma di luar vagina untuk menghindari kehamilan. Tapi ini juga harus hati-hati karena merasa di luar ternyata sudah di dalam banyak terjadi sehingga terjadilah kehamilan juga. Nah, azl itu ada hadis yang membolehkan. Makanya kemudian dijadikan dasar untuk menentukan hukum dari KB itu sendiri. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh, tapi tidak etis gitu ya, karena manfaat sperma tidak difungsikan. Tapi dibenarkan untuk melindungi nyawa istri dari resiko melahirkan terus-menerus atau menghindari beban yang berlebih karena banyaknya anak atau kesulitan. Nah, mazhab Hanafi mengatakan makruh tanpa seizin istrinya, karena istri juga sangat mungkin dia sedang ingin anak. Lalu suaminya secara sepihak melakukan atau menentukan bahwa dia pakai kondom padahal istrinya sedang punya anak, begitu ya. Maka mazhab Hanafi mengatakan makruh jika tidak ada izin dari istri. Karena hubungan seksual yang baik dan jelas adalah penyebab terjadinya pembuahan dan perempuan memiliki hak untuk melahirkan anak-anaknya. Mazhab Maliki mengatakan seorang laki tidak punya hak untuk melakukan azal sehingga nanti kaitannya dengan KB tanpa ada persetujuan istrinya. Nah, jadi menarik ini karena para ulama juga mempertimbangkan posisi istri untuk mendapatkan kenikmatan seksual dan mendapatkan anak yang berakibat dari hubungan seksual itu. Nah, tentu saja ini penting untuk kedua belah pihak menentukan tidak hanya kapan berhubungan seksual, tapi apakah hubungan seksual ini berakhir dengan kehamilan atau tidak. Dan kalau menentukan KB, maka mana KB alat kontrasepsi yang pas untuk kedua belah pihak. Nah, tuntunan Islam juga ada tentang menstruasi ya. Misalnya tentang menstruasi itu. Jadi yang menarik sekali di dalam Islam mengatakan ada ayat yang tentang menstruasi itu bunyinya begini. Mereka bertanya padamu tentang menstruasi, maka katakanlah bahwa menstruasi itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit, gitu. Maka jangan disetubuhi. Jadi dalam Islam itu hubungan seksual pada masa istri menstruasi adalah haram, tidak boleh. Dan itu ternyata secara kesehatan ada hikmah yang luar biasa, yaitu melindungi alat reproduksi perempuan. Karena kalau perempuan sedang haid melakukan hubungan seksual, itu saya pernah dengar ya, dampaknya itu bisa sampai kematian gitu. Karena pada saat itu kan sedang berdarah ya, sedang sakit dan tentu saja tidak nyaman buat perempuan. Tapi intinya adalah hindari itu, kemudian beri privasi kepada perempuan ketika ada fa'tazilun nisa fil mahid, hindari dia itu maksudnya beri dia waktu ruang, me time, istirahat dari rutinitas supaya dia bisa mengatasi rasa sakitnya. Dan jangan hubungan seksual sampai dia suci. Innallaha setelah selesai menstruasi maka boleh hubungan seksual dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Allah. Cara yang tidak boleh lainnya adalah melalui belakang ya, sodomi atau anal seks itu juga tidak boleh. Di dalam Islam sangat terlarang. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan istrimu, istri kepada suami dengan cara bermartabat itu termasuk dalam hubungan seksual, termasuk dalam menjalankan masa reproduksi itu. Ya, jadi lalu bagaimana dengan ini yang hubungan seksual juga menarik sekali, istilahnya adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri itu saling menjadi pakaian satu sama lain. Maka salah satu fungsi dari pakaian itu kan melindungi supaya tidak mudah sakit. Maka hubungan seksual suami istri itu harus melakukannya dengan cara-cara yang melindungi kedua belah pihak dari hal-hal yang membuat penyakit itu bisa menular melalui hubungan seksual. Harus dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat sehingga tidak terjadi luka, dan itu juga menjadi mudah untuk masuknya virus melalui hubungan seksual. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf dalam konteks hubungan seksual adalah lakukan itu dengan cara yang bermartabat. Ya, jadi
perkawinan itu membolehkan hubungan seksual antara suami dan istri, tapi tetap melarang cara-cara yang tidak bermartabat. Tetap melarang cara-cara yang menimbulkan mafsadat. Maka harus dipikirkan bagaimana yang halalan itu juga thayyiban. Kemarin ya sudah halal, dia boleh oleh agama, dia baik juga, dan dia ma'rufan, bermartabat. Begitu juga dalam hubungan seksual. Jadi ini tuntunannya, suami istri, oke. Yang kedua ada pengistilahan istrimu adalah ladang bagimu. Itu juga bukan untuk menghina, tapi untuk mengatakan betapa pentingnya perempuan itu untuk dilindungi. Dan kalau ladang ya, punya ladang nih, punya kebun luas sekali. Kan ingin tanamannya subur, benar nggak? Tanahnya ingin subur. Apa yang harus dilakukan supaya tanah itu subur? Dicangkul, disiram, dikasih pupuk dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya tanamannya tumbuh maksimal, subur, bagus hasilnya. Nah begitu juga istri, harus diperhatikan gizinya. Ya suami juga memperhatikan gizinya sendiri ya. Artinya sama-sama, tapi bahwa dalam masa reproduksi kebutuhan khusus dari perempuan, terutama ketika hamil adalah dia perlu gizi yang ekstra, dia perlu nutrisi yang ekstra. Jadi kalau lagi hamil kita bisa makan banyak, kan saya makannya berdua gitu. Padahal nggak hamil juga banyak juga. Jadi bisa seperti itu, diibaratkan sebagai ladang itu adalah memanggil tanggung jawab suami untuk memperhatikan. Karena kalau zaman dulu ya, termasuk zaman saya masih kecil itu, ada nilai sosial, kalau ada makanan enak, misalnya motong kambing ya, kan ada bagian terenaknya tuh di antara tubuh kambing. Untuk siapa? Di dalam keluarga. Nah, kalau zaman dulu, itu untuk ayah. Gitu. Padahal yang hamil, butuh gizi ganda, kan ibunya. Maka mulai sekarang, untuk siapa? Untuk yang sedang hamil, mungkin gitu. Ya, kalau ada makanan enak, ingat pada istri terutama ketika sedang hamil. Lalu bagaimana tentang hamil dan melahirkan? Ini juga menarik sekali. Karena Al-Quran menyebutkan bahwa jika ada perintah untuk berbuat baik pada ayah dan terutama ibu. Itu ayatnya mengatakan dia, biwalidah ihsanan. Karena ibunya itu hamil, kemudian melahirkan dan seterusnya. Itu mengajarkan pandangan simpatik pada hamil dan melahirkan sebagai kondisi yang lemah berlipat-lipat gitu. Jadi kalau kita dikatakan itu ada orang kasihan banget, udah sakit, lemah banget, berarti kita disuruh apa? Disuruh kasihan lalu membantu kan begitu. Nah maka di sini juga disebutkan wahnan ala wahnin dan totalnya adalah 30 bulan. Dari hamil, kemudian melahirkan, menyusui itu 30 bulan loh. Itu panjang sekali, maka memang diperlukan sikap empati yang tinggi, terutama dari pasangan yang tidak akan mengalami kehamilan, melahirkan, dan memberi ASI. Jadi perintah untuk menjadi anak yang pandai berterima kasih kepada orang tua, terutama ibu, dan menjadi hamba yang bersyukur, kira-kira begitu di situ. Nah ini adalah tentang tentang menyusui ya. Tentang menyusui itu kan ada saran untuk ayatnya lengkapnya begini. Ada saran untuk menyempurnakan pemberian ASI sampai 2 tahun. Ada juga peringatan kepada suami untuk memperhatikan kebutuhan istrinya, terutama pada masa pemberian ASI itu. Yang ketiga, baik ayah, ibu, dan anak sebetulnya tidak boleh saling membebani melebihi kemampuannya. Jadi ayah tidak boleh juga dituntut nafkah melebihi kemampuannya. Istri tidak boleh dipaksa untuk memberikan ASI sementara kondisinya sangat lemah misalnya. Tapi anak juga, misalnya atas nama anak kemudian ibu dikorbankan, atas nama ibu anak dikorbankan, ibunya ingin cantik, tidak mau memberi, lalu anak dibiarkan kelaparan atau formula padahal sebetulnya dia bisa menyusu ASI dan seterusnya. Itu 3 pihak ini tidak boleh saling memberatkan atas nama pihak lain. Yang ketiga, larangan anak dan orang tua saling menyesalkan. Anak bisa disapi sebelum 2 tahun kalau ayah dan ibunya itu sepakat
Jadi memang kalimatnya itu ya, seperti ini kalimatnya itu, wa fa in arada fisalan antara minhuma wa tasyawurin. Jadi ada musyawarah di situ. Untuk kapan nyapih dan kapan melanjut, misalnya ya, kan dilihat kondisi istrinya, apakah sebaiknya ini anak disusukan langsung oleh ibunya atau disusukan misalnya formula karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka ayah dan ibu itu bisa mendiskusikannya. Idealnya kan sama anaknya ya, tapi anaknya kan masih bayi, belum bisa dimintai pendapat. Oke, itu adalah tuntunan dalam menyusui. Tuntunan ini lagi-lagi ya, bahkan dalam ayat menyusui saja itu diiringi dengan perintah bertakwa. Yang hubungan seksual tadi juga tentang istrimu bagaikan ladang bagimu, tentu saja boleh, ibaratnya juga boleh bercangkul tanam kapan saja engkau kehendaki, tapi dengan ma'ruf. Itu artinya adalah, jangan bercocok tanam di tempat yang lain, kamu sudah punya yang halal. Dan itu kalau sekali saja bercocok tanam di ladang yang lain, kemudian sekali-kalinya khilaf itu dapat virus, maka kan, atau hama gitu ya, maka hama itu bisa menularkan ladang dan tanaman yang akan dihasilkan. Dan infeksi menular seksual itu tidak mensyaratkan berkali-kali untuk tertular. Sekalipun Anda kemudian melakukan khilaf gitu ya, jajan, khilaf tak terencana, itu bukan khilaf lagi, lalu dapat gitu, maka Anda tidak hanya menularkan pada istri, tapi pada anak. Yang kasihan sekali, anak itu tidak minta dilahirkan dalam kondisi misalnya ya, sakit dan apa-apa ya, karena tingkah laku dari orang tuanya ketika hubungan seksual tidak dengan cara yang bermartabat. Dan saya ingin mengingatkan bahwa dalam menjalankan fungsi reproduksi, sikap suami kepada istri, sikap istri kepada suami itu terhubung langsung dengan konsep ketakwaan. Gitu. Jadi jangan dikira takwa itu soal Anda sholat 5 kali, tidak hanya itu. Ya sholat 5 kali ya kewajiban agama lain, tapi perilaku baik pada setiap orang itu juga paralel, terhubung langsung dengan kualitas ketakwaan kita. Dan ingat kemarin, semulia-mulia manusia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Dan salah satu indikasi bertakwa itu adalah mampu bersikap baik selama istri menjalani masa reproduksi itu bagi suami. Termasuk dalam hubungan seksualnya, termasuk dalam akibat dari hubungan seksual itu, bersikap baik, ini ya, terutama para suami, Anda yang tidak akan pernah mengalami hamil, tapi sikap Anda kepada suami istri yang sedang hamil itu menentukan kualitas ketakwaan di hadapan Allah. Oke ya. Sekarang kita diskusi lagi, tapi dengan pasangan. Silakan temukan ya pasangannya, jangan keliru. Yang tidak bawa pasangan, diskusi imajiner. Kira-kira paling tidak Anda menentukan pendapat Anda dulu, setelah itu diskusikan nanti ketika bertemu dengan calon istri. 1. Berapa jumlah anak yang diinginkan? Anak itu anugerah sekaligus amanah ya. Maka ukur kemampuan diri untuk bisa memegang amanah, juga memantapkan diri untuk dapat anugerah yang luar biasa ini. Berapa jumlah anak yang diinginkan? Yang kedua adalah pada tahun keberapa perkawinan masing-masing anak direncanakan akan lahir. Jadi tadi ada yang menyebutkan kondisi kehamilan yang sehat itu usia istri tidak terlalu muda, tidak terlalu tua juga. Ya. Jadi sebaiknya sebelum 40 itu sudah selesai. Kalau setelah 40 tahun untuk kehamilan pertama agak beresiko, tapi kalau kehamilan berikutnya tidak seberesiko kehamilan pertama. Tidak terlalu juga kerap. Jangan
hamil tahun pertama, anak pertama, tahun kedua, anak kedua, tahun ketiga, anak ketiga, jangan begitu. Tapi harus ada jangka yang cukup. Ibaratnya sawah aja ya, tadi yang diibaratkan ladang ya. Sawah itu kalau habis panen diapakan? Sawah dibakar dan diistirahatkan. Nah gitu. Sawah yang tidak bernyawa saja ada masa istirahatnya, apalagi istri. Alat kontrasepsi apa yang akan dipilih kalau sepakat untuk mengatur jarak kelahiran? Apa yang akan dilakukan? Ini penting nih. Jika istri mengalami gangguan reproduksi sehingga tidak juga punya anak. Ya, kalau pasangan suami istri tidak punya anak juga, itu ada berapa kemungkinan yang bermasalah? 3 ya. 1 kemungkinan suami, 2 kemungkinan istri, kemungkinan dua-duanya. Jadi makanya harus sama-sama siap. Itu bisa terjadi pada kedua belah dan seperti saya katakan kemarin, dua-duanya bisa sangat sehat secara fisik, tapi sehat, spermanya bagus, sel telur bagus, tapi alergi ada juga begitu. Apa yang dilakukan juga, yang pertama ya, apa yang akan dilakukan jika istri mengalami gangguan reproduksi sehingga tidak kunjung punya anak. Yang kedua adalah gantian nih, apa yang akan dilakukan jika suami mengalami gangguan reproduksi sehingga tidak juga dikaruniai anak. Tentu saja kita berharap karuniai anak ya. Tetapi seperti saya katakan kemarin, termasuk dalam anak ini, adalah kombinasi antara kehendak Allah dan ikhtiar manusia. Maka dalam wilayah yang kita bisa ikhtiar, lakukan secara maksimal. Setelah itu, pasrahkan kepada Allah, kan begitu. Yang sudah selesai boleh berbagi? Jumlah anak yang diinginkan 1, terus tahun keberapa perkawinan, tahun pertama, alat kontrasepsi yang dipilih IUD. Terus kalau misalnya saya mengalami gangguan reproduksi sehingga nggak punya anak, gimana? Gak apa-apa sih, karena kita janjinya hidup berdua gitu, itu aja. Yang suaminya juga gitu, nggak apa-apa. Anak kan bonus ya. Oke, jadi sudah sepakat ya. Tentu saja upaya dulu kan, ikhtiar dulu, dicek dua-duanya, karena meskipun kan pasti punya berharap 1 anak ada. Oke, ada lagi? Diskusi lewat WA sampai selesai? Oh enggak, oke. Siapa yang ingin ini sharing hasil diskusinya? Satu lagi, mau? Oh belum. Sudah selesai? Belum. Sudah selesai? Belum. Ini kayaknya ngaku belum semua, padahal udah, jangan-jangan. Oke, intinya yang penting adalah Anda mengalami atau melakukan diskusi dengan pasangan ya. Saya tanya, sebelumnya pernah nggak membicarakan ini? Pernah ya? Ada yang pernah, ada yang belum, dan sekarang baru mendiskusikan, sehingga mungkin perlu waktu agak lama. Yang sudah pernah agak cepat menjawabnya. Tapi tidak apa-apa, Anda pasti punya waktu banyak untuk membicarakannya. Yang penting adalah ini tolong dikomunikasikan. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya ya, soal bagaimana kalau tidak kunjung diberi amanah. Misalnya semua sudah dilakukan, ada yang terima kondisi apa adanya, karena memang tadi itu, semua kejadian adalah kombinasi unik antara ikhtiar upaya manusia dengan ketentuan ilahi. Yang kedua mungkin juga bisa dipertimbangkan untuk punya anak adopsi, misalnya ya, bahwa keinginan untuk punya anak itu bisa dipenuhi dengan katakanlah mengadopsi keluarga yang
kurang mampu atau memang tidak punya ayah dan ibu, dia tidak dikendaki kelahirannya, bahkan orang ayah ibunya dan seterusnya tidak diketahui, itu kan banyak. Artinya tetap bisa ada jalan keluar yang mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau pertimbangannya lebih baik berdua ya tidak apa-apa. Jadi yang penting ada proses, lalu itu menjadi keputusan bersama. Dan sekali lagi kita kembali kepada awal ya, sehat itu adalah sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara spiritual, sehat secara sosial dan lain sebagainya. Sehat tidak hanya soal fisik. Begitu juga dengan kesehatan reproduksi juga tidak semata-mata berkaitan dengan kesehatan organ reproduksi secara fisik. Tapi kesehatan secara, meliputi juga ya, kesehatan secara psikis, kesehatan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, finansial ketika menjalani masa reproduksi itu. Karenanya suami dan istri itu kalau bekerja sama, maka kesehatan keluarga baik secara fisik maupun secara non fisik itu lebih mudah didapatkan. Bahkan saya meyakini bahwa kesehatan keluarga itu meniscayakan kerjasama dari kedua belah pihak. Karena apapun yang dilakukan oleh suami atau apapun dilakukan oleh istri itu berpengaruh kepada pasangannya masing-masing. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini cukup memberi sesuatu bekal, juga skill bagi teman-teman untuk bisa menjalani perkawinan dengan kualitas reproduksi dan kesehatan secara umum yang jauh lebih baik, karena lebih siap. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat melanjutkan. Setelah ini kita akan ada sesi menyiapkan generasi yang berkualitas. Jadi kalau ayah ibunya itu sudah sehat, berkualitas, lahir batin, mental, spiritual, maka bagaimana modal itu kemudian bisa digunakan untuk melahirkan, menyiapkan, melahirkan, mendidik si yang lebih berkualitas dari orang tuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.